literasi itu sebenarnya kalau dalam KBBI sendiri definisinya itu adalah segala macam kegiatan mentransfer knowledge tadi untuk membantu meningkatkan kecakapan hidup manusia. Di dalam literasi itu kan gak cuman kita membahas tentang skill membaca dan menulis. Kita tuh buka internet semuanya ada, informasi ada. Ya. Kita di era anak muda yang sekarang lahir dengan kemudahan kecakapan digital tadi. Jadi ada namanya fenomena overload information, di mana anak muda sekarang tidak bisa membedakan mana informasi yang perlu aku keep dan mana yang perlu aku tidak keep. Karena jadinya kita merasa terlalu pintar dengan hanya tahu satu informasi aja. Halo semuanya, selamat datang di episode perdananya Lanesia Podcast. Saya Liva dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini adalah pegiat literasi, beliau juga seorang guru dan beliau juga seorang copywriter. Nah, langsung saja kita perkenankan Mbak ini untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak. Halo. Ini aku lihat kamera ya. Oke. Ya. Halo buat penontonnya Lanesia Podcast. Sore ini saya diundang ke sini yang nanti akan ngobrol-ngobrol ya sama Alifa. Kita mau ngomongin apa sih Alifa? Kita nanti banyak. Mending kenalan dulu dulu. Oke, kenalannya. Siapa sih nama Anda? Ama. Ya, dipanggilnya biasanya Ama. Terus kalau misalnya ditanya tadi udah dijelasin ya sama Alifa kalau misalnya memang kebetulan saya penulis, guru juga, sekarang aktif guru dan kerja juga di salah satu semacam lembaga bimbingan bahasa yang kebetulan fokusnya adalah di tim kontennya, untuk lead tim konten. Terus juga alhamdulillah lagi aktif kuliah S2 juga. Banyak gitu. Ya Mbak ya? Ya lumayan ya, kayak menyibukkan diri sih, saya kayak nggak mau nganggur ya mungkin lebih tepatnya. Nice. Tapi bagus sih, produktif gitu sih. Iya dong, produktif biar semakin pinter ya. Jadi sama kayak kita ngobrolin nanti dong ya nggak sih? Kita kan mau bikin teman-teman yang ada yang akan nonton podcast ini pinter kan? Masa makin membodohi media kan nggak mungkin. Nah ya. itu inilah kuncinya, makanya ada podcastnya Lanesia. Nah, ngomongin soal mendidik ya tadi ya, untuk tidak membodohi ya Mbak. Mbak Ama kan tadi guru nih. Nah, Mbak Ama nih guru tapi juga sekaligus copywriter. Kalau boleh tahu nih, seorang penulis ya, itu tuh nyambungnya gimana Mbak? Dan cara mungkin nyambungnya ya karena kenapa bisa jadi satu berbagai macam profesi, tapi ada nggak sih irisannya gitu ya? Apakah guru juga berkaitan dengan literasi gitu? Oke, mungkin lebih tepatnya kan tadi kamu juga nyebutin kan aku penulis dan copywriter. Ya kita ngomongin tentang dunia penulis itu kan pasti berkaitan sama literasi. Karena literasi itu apa sih? Literasi apa coba? Ayo. Menulis dan membaca kalau secara mendasarnya secara kemampuan, ya kan? Nah, secara kemampuan kan literasi bisa disebut sebagai skill kemampuan untuk menulis dan membaca. Jadi kalau misalnya ditanya kaitannya apa, yaitu sangat-sangat berkaitan sama profesi seorang copywriter dan juga apapun ya, copywriter, content writer, writer. Banyak banget sih sekarang turunan gitu penulis turunannya penulis gitu. Itu adalah bagian dari aktivitas literasi juga. Betul. Pun yang kita lakukan sekarang ini juga kita sedang melakukan podcast sama aku kita sama berdialog Alifa. ini. Iya, berdialog ini yang nanti akan dipublish di media itu juga adalah bagian dari literasi digital. Jadi media juga adalah bagian literasi digital gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih kok misalnya Mbak sebagai pegiat literasi terus tapi guru juga, apa sih yang membuat menarik gitu ya? Itu karena gini, kalau kita ngomongin guru atau profesi sebagai seorang pendidik itu kan kita sebenarnya sedang memberikan mentransfer pengetahuan ilmu ke siswa, ya kan? Nah, dari pengetahuan itu kan istilahnya ada informasi nih yang kita sampaikan ke siswa itu. Ya jadi itu adalah bagian dari literasi juga gitu. Yang proses belajar mengajar itu juga adalah bagian kita sedang melakukan berliterasi. Jadi variasi dan ragam dari literasi ini kan banyak dan luas banget ya Mbak ya. Benar banget. Dan tadi Mbak Ama bilang Mbak Ama adalah seorang guru musik juga. Berarti literasi ini musik ini apakah termasuk dalam kategori literasi? Atau gimana? Jadi kalau misalnya kita ngomongin literasi secara mendasar tadi ya, sebenarnya ada satu definisi yang menurutku sangat tepat untuk pemahaman bagi orang awam tentang literasi. Yang bingung tentang literasi apa, itu sebenarnya literasi adalah aktivitas transferring knowledge menurutku. Transferring knowledge. Jadi kita karena gini, di dalam literasi ini sebelum kita ngomongin tentang musiknya yang ada di literasi itu ya, kita ngomongin literasi secara dasar dulu. Di dalam literasi itu kan gak cuman kita membahas tentang skill membaca
dan menulis. Ya. Tapi di situ ada yang namanya understanding atau memahami, ada yang namanya kita memproduksi. Memproduksi itu apa? Yang kalau misalnya kita bicara tentang kegiatan menulis itu kan sebenarnya memproduksi tulisan. Iya. Kita berbicara berarti memproduksi sebuah bahasan verbal. Iya, kita memproduksi sebuah informasi ya. Gitu. Jadi literasi itu sebenarnya kalau dalam KBBI sendiri ya secara harfiah ini kita agak sedikit teknis sedikit serius, tapi ini penting ya untuk teman-teman tahu gitu. Kalau dalam KBBI sendiri tujuan literasi sendiri itu definisinya itu adalah segala macam kegiatan untuk mentransfer knowledge tadi yang itu tuh untuk membantu meningkatkan kecakapan manusia, kecakapan hidup manusia. Itu dari KBBI ya teman-teman, correctly if I'm wrong. Jadi kalau misalnya ada yang salah bisa dibenerin di komen. Nah itu setahu aku seperti itu. Jadi makanya lebih kompleks gitu kalau kita ngomongin literasi, begitu. Kalau misalnya tadi kaitannya sama musik nih, sebagai ngomongin musik, sebagai guru ya, terutama di pendidikan. Ya pasti sangat berkaitan karena kalau misalnya kita ngajar musik nih, sesederhana misalnya kita ngasih tahu siswa untuk anak-anak kita belajar tangga nada ya, what is tangga nada? Ya itu harus diberikan knowledge-nya, memberikan literaturnya kan. Iya. Tangga nada itu seperti ini bla 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 bla. Seorang guru itu harus bisa tahu pemahaman mendasar dalam bentuk ilmu pengetahuan tadi atau informasi dasar yang itu tuh sebenarnya ada di literatur. And then kita memahami tadi aku bilang literatur adalah tentang proses transferring knowledge ya. Terus kita memahami tuh apa yang kita baca, misalnya ini saya sebagai profesi sebagai guru saya paham tentang apa itu tangga nada. Saya baca, saya pahami, and then saya sampaikan ke siswa dalam bentuk proses pembelajaran tadi. Dalam bentuk misalnya aku menulis sebuah PowerPoint yang itu menjelaskan tentang bagaimana tangga nada, terus step by step untuk memainkannya di alat musik tuh kayak apa. Nah itu kan semuanya terangkum sebenarnya kita dapetin dari literatur juga. Bener sih. Nah, orang-orang kan biasanya kan pemahamannya untuk kayak misal ada orang bilang kayak kamu harus meningkatkan literasimu, itu kan biasanya cuma sebatas definisinya kita suruh baca buku aja. Iya. Nah, padahal dengan kita diskusi gini itu tuh sebenarnya kita sedang ngelakuin transferring knowledge nih. Kayak kamu nanya nih Mbak, emang musik apa yang literasi itu? Apa yang ada di apa yang menyebabkan musik itu ada literasi? Nah itu kan aku memberitahu kamu pemahaman tentang itu. Nah itu sebenarnya adalah salah satu aktivitas literasi karena kalau dalam secara akademisnya gitu, pemahaman literasi itu bukan sesederhana kita nggak salah ya kalau kita ngomongin literasi itu membaca buku itu nggak salah. Itu penting karena tapi membaca buku juga bagus ya. Membaca buku juga bagus, tapi nggak cuman itu gitu. Jauh ada kemampuan lain yang lebih penting yang itu juga untuk. Jadi kemampuan-kemampuan yang itu tuh sebenarnya ada di cangkupan literasi itu yang sebenarnya tujuan utamanya kembali lagi tadi kecakapan hidup manusia. Jadi orang jadi punya kecerdasan, kita cerdas dalam berkomunikasi, kita cerdas dalam untuk misalnya memahami sesuatu situasi misalnya di dalam kehidupan sosial. Itu juga bisa berangkatnya tuh dari literasi. Nah gitu. Aku mau nanya nih Mbak, kan sebagai guru nih, kan bisa aja murid-murid yang Mbak Ama ajari ini kan belum tentu paham juga nih. Nah gitu, jadi kan Mbak Ama kan tadi memberi knowledge itu tadi. Tapi dalam proses untuk meningkatkan literasinya siswa-siswa atau orang-orang itu kan juga untuk mereka paham tuh kan ada prosesnya juga tuh Mbak. Harus dibina, harus diajarin. Nah gimana prosesnya Mbak Ama untuk bisa kayak memberikan itu kepada siswa-siswanya Mbak Ama untuk meningkatkan literasi mereka tadi? Meningkatkan literasi kalau konteksnya fokusnya berarti di siswaku yang musik ya. Gitu. Paling sederhananya itu gini. Ini sebenarnya ada kaitannya sama ini, kita agak belok dikit nggak apa-apa ya. Kita ada kaitannya sebenarnya sama aja dengan halnya kita di bidang menulis nih. Ya, di bidang misalnya sebagai profesi, nggak cuma menulis, profesi ini ya, profesi di dunia marketing kah? Di dunia copy, kalau misalnya khusus di skill copywriting gitu. Itu tuh untuk kita bisa membuat tulisan berarti kita itu kan harus paham siapa yang akan membaca tulisan kita. It's same with that. Jadi kalau misalnya kamu pengen ngajarin siswa tahu tentang literasi musik itu apa, berarti kita harus pahami dulu siswanya. Siapa nih siswanya gitu. Misalnya nih siswaku kebanyakan Gen Z nih, kan aku guru SMA nih. Gen Z ya gitu. Saya kan agak Gen Z yang Gen Z juga Mbak sebenarnya Mbak. Iya usia Gen Z tapi gagal ya. Nah aku gak paham nih bahasa-bahasa apa aja yang digunakan biar anak-anak tuh misalnya bahasa-bahasa Gen Z khusus gitu.
terus aku pelajari apa bahasa-bahasa gaulnya anak Gen Z sekarang, yang itu tuh bisa aku terapin untuk misalnya aku membuat definisi atau pemahaman bacaan tentang musik gitu. Jadi mereka lebih gampang nangkapnya ya. Atau sesederhana yang ini paling gampang kalau misalnya di ranah musik adalah pada suka genre apa sih? Musiknya gitu. Kita masuk dari situ tuh minatnya mereka, and then barulah kita bawa itu pembelajaran literasinya. Yang awalnya mereka nggak mau baca nih, misalnya mereka nggak mau baca, misalnya mereka nggak suka baca gitu kan. Tapi misalnya anggaplah mereka suka musik rock gitu ya, misalnya musik pop rock gitu. Nah mereka suka genrenya. Karena udah suka banget, aku kenalin nih, buat kenalan lebih jauh tentang sejarah musik pop rock tuh apa. Nah aku akhirnya masuknya kan lewat situ. Jadi sebenarnya poin utamanya itu adalah kalau misalnya kita mau mengajarkan atau mengsosialisasikan atau ibaratnya ngajak semua untuk berliterasi ya, poin utamanya itu adalah pahami dulu siapa yang mau kita ajak. Gitu. And then nanti kita kalau udah tahu, kita tahu masuk turning pointnya apa, dan kita tahu audiens kita siapa, siswa kita tadi siapa, atau orang yang temen nih misalnya mau ngajakin temen itu siapa, dia sukanya apa. Nah kita cari nih topik atau irisan yang sesuai yang mereka suka, tapi itu tuh dalam lingkupan literasi. Barulah tuh kita kenalin tentang literasi. Kayak gitu. Jadi nggak bisa yang sakal, karena gini, pada umumnya tuh ya literasi tuh sering disebut sebuah kegiatan yang boring. Ya nggak sih? Iya. Kayak kutu buku gitu kan. Gitu. Padahal yang kita lakuin sekarang nih, berpodcast, itu sebenarnya kita tuh sedang berliterasi juga. Nah, kita sedang membantu memberikan audiens gitu untuk tahu ini adalah bentuk literasi. Jadi kalau teman-teman pengen berliterasi yang lebih asik dan seru tuh bisa podcastan. Bener gitu. Sih. Iya sih. Ya kan? Sekarang podcast lagi happening banget emang ya. Iya benar gitu. Nah, aku mau nanya juga nih Mbak. Jadi kan aku termasuk Gen Z nih ya, dan aku dulu selama waktu aku sekolah terutama itu sering banget ngalamin diomongin orang-orang yang lebih tua dari aku, khususnya orang tua aku juga, aku dianggap ngeyel mungkin, karena aku nggak mau ngikutin misal omongan mereka harusnya belajar tuh dari buku ini harus baca gini. Padahal aku relate sama Mbak Mama tadi bilang, aku sebagai siswa di generasiku, menurutku cara belajarnya tuh nggak terpatok di situ aja gitu loh. Banyak sumber ya. Iya, jadi ada beberapa case yang aku tahu di teman-temanku, akhirnya guru mereka atau orang yang ngajar mereka akhirnya nyerah karena cara konvensional yang mereka biasa berikan itu nggak works di mereka. Akhirnya mereka ngecapnya kayak aku generasi yang malas atau generasiku adalah generasi dengan tingkat literasi yang rendah. Males, kita maunya cari yang gampang aja di sosmed, di video-video singkat, dah gitu aja. Padahal menurut aku tinggal pendekatannya ke kita aja nggak sih yang diubah gitu. Nah itu kan itu sesuatu yang wajar aja kan Mbak sebenarnya, karena seiringnya perkembangan teknologi juga dan segala macam. Tapi gini, kita bedakan itu benar kalau sekarang kan kalau misalnya kita mendefinisikan literasi itu kan semua kegiatan di media literasi, terus kita nonton podcast berarti kita berliterasi, kita baca konten Instagram kita berliterasi gitu ya. Tapi ada satu hal yang penting dari skill literasi itu yang teman-teman tuh harus tahu. Apa itu? Jadi yang pertama adalah jadi di literasi itu kan ada processing tadi ya, kita untuk berpikir kritis lebih tepatnya. Jadi benar kita membaca sesuatu, benar kita menonton sesuatu, benar kita memasukkan informasi ataupun ilmu pengetahuan ke otak kita untuk kita pahami. Tapi di situ kemampuan literasi itu nggak cukup sekedar kita cuman masukin terus keluarin. Tapi ada juga kemampuan yang namanya memproses sesuatu di otak kita itu. Makanya kembali lagi tadi literasi itu berkaitan benar-benar dengan untuk tujuan kecakapan manusia. Semakin manusia itu bagus literasinya, semakin cerdas juga orangnya. Benar sih. Nah, benar. Sekarang gini, kita study case saja ya. Study case saja lah coba ya. Bisa ya, kita sedang mau mencari informasi di internet tentang misalnya tentang gimana sih caranya gimana sih caranya bikin podcast misalnya gitu ya, sederhana itu ya. Terus di situ kalau misalnya kita mau nyari tahu tentang itu, tapi kita cuman baca satu konten dari satu Instagram saya dalam bentuk feeds yang cuma 4 slide. Apakah itu cukup untuk kita bisa jago main podcast? Jelas enggak. Ya benar kan, enggak cukup kan. Iya. Berarti apa yang harus Alifa lakuin? Dicari-cari lagi informasi dicari lain. Ada referensi lain, kita nonton podcast yang lain, bahkan kita mungkin baca-baca yang ada di website, kita searching di Google, atau bahkan sekarang ada di ChatGPT, kita baca di ChatGPT ya kan. Iya. Nah, semua combining information tadi yang itu tuh dari berbagai macam sumber. Itu tuh adalah keterampilan literasi juga.
Jadi nggak cukup literasi itu kita sebut sebagai orang yang berliterasi yang bagus, itu tuh cukup dengan berarti dia baca terus nyampein, baca terus ditulis, baca terus langsung dikeluarin gitu. Bukan sesederhana itu. Tapi dari membaca itu, habis itu kita proses lagi tuh. Cukup nggak sih informasi ini? Untuk ini kredibel nggak sih? Nah, kredibilitas itu tadi Mbak yang mau aku bahas gitu kan, kita harus fact checking lagi terus kan, benar. Cukup nggak sih, kredibel nggak sih? Udah lengkap belum sih gitu? Jangan-jangan masih ada yang miss nih. Jangan-jangan ada kesalahan informasi. Berarti kita harus cross check kan ke sumber informasi lainnya. Ini tuh kemampuan literasi. Makanya kualitas kan, kembali ke meningkatkan kecakapan hidup manusia. Jadi kualitas manusia itu sendiri begitu. Nah, kalau Mbak Ama sendiri ngelihat sekarang nih generasi sekarang nih, mungkin nggak cuman Mbak Ama melihat siswa-siswanya Mbak Ama ya, mungkin ini agak sedikit in general aja. Menurut Mbak Ama nih pandangannya terhadap literasi angkatan-angkatan sekarang, anak-anak sekarang tuh gimana? Muda ya, generasi muda ya. Gen Z ke bawah apa? Gen Z ke bawah dong. Kita masih seangkatan loh Mbak. Iya sih. Aku berarti nanti ini mengkritik generasiku sendiri ya, atau memberikan masukan generasi yang lebih muda kali aja kita. Ya, pada dasarnya kalau saya juga berproses ya teman-teman, jadi bukan berarti terus jago banget, enggak. Ya, tapi kita sharing aja. Kita sharing ya kemampuan yang anak-anak sekarang melakukan ya. Menurutku sekarang itu justru berada pada era di mana too much information atau too much ini sumber ya. Jadi kita tuh buka internet itu kan semuanya ada. Informasi ada. Iya. Media yang spesialis di kesehatan ada, media yang khusus spesialis di psikologi, media yang khusus spesialis di ekonomi, semuanya tuh ada. Bener. Nah, so kita di era anak muda yang sekarang lahir dengan kemudahan kecakapan digital tadi, kan istilahnya kita kan ini ya era digital generation ya kita tuh. Digital native gitu. Kita digital native gitu. Kita dimudahin tuh sama informasi apapun yang kita cari ada. Semuanya ada. Justru itu bisa jadi bombardir gitu. Jadi ada namanya fenomena overload information atau overload itu. Nah, itu di mana justru anak muda sekarang itu tidak bisa membedakan mana informasi yang perlu aku keep dan mana yang perlu aku tidak keep. Gitu. Karena jadinya kita merasa terlalu pintar dengan hanya tahu satu informasi aja. Makanya kan kembali lagi ke tadi. Nah, terus pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah gimana terus untuk kita ningkatin kemampuan untuk bisa tadi jago untuk kita mengolah informasi ya. Ya itu kembali lagi ke kualitas informasi apa yang sering kita konsumsi. Gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau misalnya kita sering mengkonsumsi informasi-informasi yang mohon maaf misalnya secara kualitas itu rendah, ya otomatis daya berpikir kita juga akan ngikutin itu. Nah, tapi kalau misalnya kita sering mengakses informasi atau hal-hal yang itu mungkin secara pengetahuan dan kemampuan untuk kita bisa lebih ngetes otak kita mikir tuh lebih tinggi, lebih berat lah lebih berat. Otomatis kan otak kita tuh kan ada namanya cognitive function ya. Cognitive function itu jadi kayak kemampuan otak berpikir gitu. Nah, cognitive function kita nggak akan berjalan ibarat mesin. Kalau misalnya biasa kita kasih pertalite gitu, misalnya motor nih bisa pakai pertalite gitu, nggak pakai pertamax, beda nggak di kesehatan mesin? Nah, sesederhana kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ningkatin kemampuan kita untuk berliterasi di dalam era digital sekarang itu, ya hal-hal yang paling mudah adalah dengan naikin kualitas literasimu. Dia bukan yang berita-berita receh yang kayak gitu-gitu lah. Dan misal habis kita sering dengerin podcast, baca buku yuk, gitu loh. Atau kalau nggak baca buku minimal sesederhana misalnya kita sukanya apa nih, komik gitu, sukanya apa sih, novel gitu. It's itu adalah materi-materi yang mungkin bagus. Nah, karena kenapa pembeda antara konten-konten tulisan yang atau konten-konten visual yang kita pahami di digital bedanya sama buku nih. Buku apa aja ya? Jadi buku audio ataupun buku cetak. Bedanya tuh di situ adalah di kualitas penyusunan tulisannya. Jelas, benar sih. Buku itu kan pasti disusun dengan penyuntingan. Benar. Ya kan? Dengan riset mungkin. Dengan berbagai macam informasi yang kompleks dimasukkan ke dalam satu teks. Benar. Karena butuh proses juga untuk mengumpulkan menulis buku secara segitu kualitas sudah pasti bobotnya beda. Beda sama mungkin kita kita hanya baca dalam satu slide konten di Instagram. Itu yang muatan materinya cuma seberapa gitu loh. Nah, makanya cara paling sederhana adalah naikin kualitas kamu
atau naikin kualitas bacaan literasinya gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi yang ditingkatkan adalah kualitas bacaannya. Itu kalau saya mau jago berliterasi ya gitu. Sangat informatif. Oke, terima kasih banyak Mbak Ama atas diskusi ini. Tadi cukup berbobot diskusi. Ya aku pusing ya tadi. Enggak sih malah makin encer nih otaknya ini rasanya nih. Soalnya bisa membantu memahamkan banyak teman-teman di sini yang nonton podcast ini nanti tentang literasi ya. Yes, very nice. Oke deh, sekian dari saya. Mbak Ama mungkin mau ada closing statement ke teman-teman? Paling ini aja sih closing statementnya. Kalau aku sih selalu tingkatin curiosity aja. Jadi kalau misalnya kita semakin mengosongkan gelas, kita ingin memasukkan informasi apapun dan kita ingin belajar, maka kita juga akan tadi jago berliterasi. Oke, gitu. Nice banget. Oke, terima kasih banyak Mbak Ama. Sama-sama. Sampai jumpa. Bye-bye.